Halo teman-teman, Kembali lagi di Himsi Tech News. Kali ini kan, Iya, Han. Kita mau bahas apa nih, Han? bakal bahas tentang penemuan-penemuan yang ada di dunia ini. Nah, kita tuh banyak yang bilang bahwa kita tuh negara berkembang dan gak kuat. Padahal ternyata enggak. Salah itu, Han. Salah banget. Banyak penemuan-penemuan di dunia ini yang hak ciptanya itu dipegang oleh orang Indonesia. Karena mereka yang menemukan itu inovasi teknologi itu. Benar. Apa aja itu ya? Nah, itu ada banyak kan. Mungkin kayak penemuan komponen, terus juga cakar ayam, terus ada apa tuh? Kalau minum sosro bahu. Kalau minum sosro banget. Iya kan? Udah, Botol sosro. Kita bahas semuanya di sini. Yang pertama, gini Han, gue dulu ya. Boleh. Jadi yang pertama ini ada, pasti semua udah pada dengar lah ya, penemu 4G gitu. Iya. Sebenarnya bukan penemu 4G banget sih. Jadi gini, gue ceritain dari awal ya. Kebanyakan kan smartphone yang beredar saat ini kan itu di 4G ya. Benar. Pakai apa ya, sinyal 4G atau generasi keempat gitu kan. Nah, tahu nggak kalau sebenarnya komponen dalam 4G itu ada yang namanya teknologi broadband yang ditemukan oleh Bapak Profesor Dr. Khairul Anwar, dosen asal ITB gitu. Beliau memiliki paten orthogonal frequency division multiplexing. Nah, itu menjadi langkah awal untuk pembuatan 4G. Jadi bukan 4G yang diciptakan oleh Pak Anwar, cuman komponennya dalam 4G itu ditemukan oleh Pak Anwar tersebut. Dan kita sekarang bisa menikmati itu semua gitu kan. Dari dulu gitu. Nah, selanjutnya balik ke jalanan nih, Gak. Orang nih pasti kalau mau pergi kemana-mana pasti menggunakan moda transportasi. Moda transportasi darat tuh paling sering dijumpai gitu ya kan. Tahu nggak sih kalian kalau misalkan teknologi cakar ayam itu dipegang hak patennya oleh Indonesia. Siapa tuh? Nah, teknologi ini ditemukan oleh Profesor Insinyur R.M. Sediatmo pada tahun 1962. Oh, lama ya. Nah, beliau nih sangat dihormati gitu di bidang arsitektur gitu kan. Kenapa tuh dia? Nah, ya karena penemuan yang hebat ini. Cakar ayam tuh makin gimana sih? Parah. Teknologi cakar ayam ini memberikan stabilitas pada pondasi jalan atau bangunan di atas beban yang tidak stabil. Jadi misalkan kayak rawa atau apa itu kan pondasinya nggak stabil ya. Langahnya tuh nggak bagus. Benar. Nah, sehingga memungkinkan untuk membuat bangunan atau jalan di berbagai macam jenis lahan di seluruh dunia. Contohnya di mana aja sih? Contohnya tuh kita pernah lihat juga di Bandara Soekarno-Hatta, iya benar. Nah, itu tuh pakai cakar ayam banyak. Nah, yang pondasinya tuh bentuknya gini, kayak ini tuh tipis, terus terlalu-lama lebar ke bawah gitu. Oh, jadi itu kan karena rawa-rawa ya itu. Benar. Cakar situ. Jadi kan masih tetap pondasinya tetap stabil gitu. Walaupun rawa. Ngomong-ngomong soal teknologi apa tadi? Arsitektur. Gue juga ada nih yang ketiga. Oke. Yaitu teknologi ini sering digunakan di apa ya, pembangunan jalan layang. Oke. Itu ditemukan oleh Bapak Cokordara Sukawati. Apa sih emang teknologinya gitu? Penasaran kan sosro bahu itu apa sih? Jadi gini, misalkan kita punya ada jalanan di bawah nih kan. Macet gitu. Kita pengen perlebar tapi nggak bisa, nggak memungkinkan. Jadi akhirnya kan kita sering lihat di kota Jakarta atau kota-kota besar yang manapun pasti ada jalan layang kan. Contohnya pun kayak di ini, kayak tol Cengkareng yang kita Bandung loh, yang tingkat itu lupa gue di negara ya. Pokoknya macam-macam lah. Jalan layang yang biasanya jalan layang yang ini kan, yang di atas jalanan yang udah ada. Iya yang tingkat. Iya. Jadi kayak misalnya tol Jakarta Bandung tuh di Cikampek, ya kan? Nah itu kan dia ada japek yang di atas tuh, yang buat mobil kecil. Nah itu tuh cara membuatnya, fondasinya kan begini ya, gampangnya deh. Ini kan jalanan, ya kan? Terus fondasinya tuh di bawah jalan tuh begini, nampung jalan, ya kan? Begini kan. Tapi kalau misalnya di bawah jalan layang begini, kan di bawahnya kan ada jalan biasa kan, yang lewat kan. Jadinya pasti pembangunan ini pas dibikin harus ditutup total dong, stop dong jalan bawahnya dong biar bisa dibangun kan. Cuman teknologi sosro bahu ini, jadi mereka tuh bikinnya nggak begini, memanjang apa ya? Memanjang ke jalanan. Paham. Jadi akhirnya
sisi samping jalan itu masih bisa lewatin mobil. Bisa dilewati. Karena sebagian doang yang kepake kan. Udah jadi semuanya diputar. Wow. Jadi pondasi itu diputar diputar untuk melintang buat dipasang jalan lain di atasnya. Jadi pada saat pembangunan dia tidak begini tapi horizontal gitu. Iya, gini lah, memanjang lah, melintang. Iya. Nah, jadi tidak menghalangi perjalanan kita selama ini gitu kalau dalam jalan layang. Ya, ini teknologi ya cerdas banget sih. Keren banget ya kalau misalkan dari dunia arsitektur. Iya. Nah kali ini di dunia permatematikaan ini nggak mau kalah. Indonesia itu juga banyak yang pinter banget tentang matematika ya. Kayak kemarin yang gue bilang menang Olimpiade tuh ada yang Devon dan siapa gitu, adik kakak dia. Nah ini Bapak Yogi Ahmad Erlangga, beliau juga menemukan salah satu rumus matematika di bidang perminyakan kan. Memecahkan di mana pada tahun 2005 beliau menemukan rumus yang menyelesaikan persamaan Helmholtz yang tidak terpecahkan selama 30 tahun. Waduh. Jadi orang sedunia ini belum ada yang memecahkan. Nah, Bapak Yogi Ahmad Erlangga ini akhirnya memecahkan rumus tersebut. Rumus itu untuk apaan? Nah, hasil temuannya itu digunakan untuk kayak menemukan cadangan minyak dengan cara 100 kali lebih cepat daripada sebelumnya. Jadi lebih efisien ya buat nemuin minyak. Lebih efisien banget. Dan metode ini juga dipakai oleh perusahaan minyak kayak Shell dan yang lain-lainnya. Besar-besar Iya, rumus ini juga dapat dipakai sebenarnya di dunia penerbangan dan dunia kapal selam. Dimana kan ini kayak untuk mengukur gitu kan. Radar ya. Iya. Oke deh. Wah, keren banget kan. Menurut lu gimana sih, Yan? Tentang apa ya penemuan sama ini gitu masyarakat Indonesia? Menurut gue ya, kayak gue yakin banget Indonesia kedepannya itu nggak bakal kekurangan anak muda jenius yang mau menemukan ide-ide baru sih. Pasti bakal ada terus generasi selanjutnya yang mungkin bakal menemukan hak paten yang bahkan dapat digunakan di seluruh dunia. Iya. Kalau menurut lu gimana? Gue setuju sih, dan gue yakin mungkin di umur Indonesia yang udah 100 tahun nanti, mungkin 2045 Indonesia udah banyak menemukan hal baru sih gue yakin. Dan pasti bakal lebih dipandang di dunia sih sebagai negara maju. Amin. Semoga siapapun nanti presidennya kedepannya dia bisa membuat negara lebih maju lagi. Oke. Doakan Farhan. Presiden 2045. Oke. Civilian, terima kasih semuanya. Jangan lupa ya, bagiin dong teman-temannya. Bagiin ke teman-temannya. Kasih tahu teman-temannya bahwa ada loh nih tentang teknologi yang berkembang saat ini gitu. Oh iya, bulan depan kayaknya tadi kan kita ngebahas tentang teknologi yang berhasil nih. Kayaknya bulan depan kita bakal bahas teknologi yang gagal. Iya. Kayaknya seru deh. Jadi nggak semua itu berjalan mulus. Iya. Nggak semua teknologi itu dibuat langsung kayak berhasil. Pasti ada kegagalan di balik. Gimana? Penasaran kan? Penasaran bang. Oke, dadah. Sampai ketemu bulan depan. Thank you.